Tahukah Anda bahwa Alkitab sudah mengingatkan kita kondisi di akhir hari terakhir ini, di mana iblis bekerja sungguh luar biasa dengan rohnya yang ingin mengganggu, yang ingin membuat anak-anak Tuhan itu berpaling dari Tuhan. Inilah cara kerja setan. Makanya kita harus mengidentifikasi roh-roh apa saja yang membuat anak-anak Tuhan itu di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini lupa akan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara tahu masa-masa yang sukar mungkin kita alami hari-hari ini, di mana kita melihat bahwa manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri. Manusia itu menjadi hamba uang. Uanglah yang menjadi motivasi mereka dalam segala hal, sehingga mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih senang untuk menyombongkan diri mereka sendiri. Mereka berontak dan tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan ibadah-ibadah orang percaya, ibadah Kristen, hari Minggu. Mereka tidak peduli untuk itu. Untuk hal tersebutlah kita akan lihat bagaimana roh setan itu bekerja. Ciri-cirinya ada beberapa, kita akan lihat. Pertama adalah roh keserakahan. Ternyata iblis bekerja melalui roh keserakahan ini, yang membuat manusia itu tidak pernah merasa cukup dan tidak merasa puas. Itu sebabnya banyak kejahatan yang timbul, banyak hal-hal negatif yang terjadi akibat dia tidak pernah merasa cukup, tidak merasa puas dengan apa yang dia terimanya. Dia melihat orang lain sehingga dia ingin juga meraih, mengambil hak-hak orang lain dengan roh keserakahannya. Iblis juga bekerja melalui roh yang sangat berbahaya ini, termasuk juga roh kemunafikan. Itu hal-hal yang sedang terjadi saat ini, di mana manusia hidup dalam kepalsuan dan ketidaktulusan, sehingga manusia itu memakai agama hanya sebagai topeng saja. Manusia kehilangan kasih. Alkitab berkata kasih manusia sudah menjadi dingin. Lalu setan juga bekerja melalui roh keegoisan, sehingga membuat manusia itu hidup dalam ketidakpedulian terhadap orang lain. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang tidak peduli dengan kondisi keadaan orang lain, bahkan tetangganya pun dibiarkannya. Kasih itu sepertinya tidak kelihatan. Itulah cara iblis bekerja melalui roh-roh ini. Kita yang di dalam Tuhan tetap kuat, tetap setia. Apapun kondisi dan keadaan kita, sekalipun itu di akhir zaman, sekalipun itu ada di dalam masa yang sukar, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan membiarkan hidup saudara, dia tidak meninggalkan hidup Anda. Bahkan sekalipun Anda jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangannya menopang hidup saudara. Itu sebabnya tetap setia di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam kebaikan Tuhan, dan percayalah Yesus Kristus menolong hidup saudara. Tetap kuat. Saya berdoa setiap roh yang berasal dari setan ini kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berdoa, saudara, jika engkau yang sakit hari ini, yang menderita sakit stroke, di sebelah kanan saya berdoa mujizat terjadi. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menderita, mengalami sakit stroke di sebelah kanan. Hamba berdoa, aku perintahkan sakit stroke keluar dari tubuh orang percaya saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyaksikan, menonton video ini yang sakit, engkau sembuh. Mengalir kuasa, mengalir aliran kesembuhan Tuhan atas tubuhmu, dirimu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk share video ini sehingga menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Jangan lupa untuk like, follow, love, bahkan subscribe video ini. Yang sudah follow dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.